Coba deh bayangin sejenak. Kalau Anda mau ketemu sama orang yang penting banget atau seseorang yang Anda hormati, apa yang Anda lakuin? Pasti rapi-rapi dulu kan? Pakai baju yang bagus, mastiin semuanya bersih, pokoknya kita mau kasih kesan yang terbaik. Nah, dalam Islam, ada satu pertemuan yang terjadi 5 kali setiap hari, dan ini jauh lebih penting dari pertemuan manapun, yaitu pertemuan kita dengan Sang Pencipta. Pertemuan itu namanya sholat. Dan tentu aja, untuk sebuah pertemuan seagung ini, persiapannya juga harus istimewa. Persiapan istimewa itu namanya wudhu. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah tuntas gimana sih cara melakukan wudhu, sebuah ritual bersuci yang jadi gerbang utama kita sebelum sholat. Kita bakal mulai dari memahami maknanya dulu, terus kita lanjut ke 6 langkah wajibnya, gimana cara menyempurnakan wudhu kita, apa aja yang bisa membatalkannya, dan terakhir kita akan ungkap manfaat-manfaat luar biasa di baliknya yang mungkin belum pernah Anda sadari. Oke, sebelum kita ngomongin bagaimananya, penting banget buat ngerti mengapanya dulu. Sebenarnya, apa sih makna di balik wudhu itu? Jadi, wudhu itu bukan cuma sekedar cuci-cuci tangan dan muka ya. Ini adalah sebuah proses penyucian yang jauh lebih dalam. Ini adalah cara kita membersihkan tubuh secara fisik sekaligus mempersiapkan hati dan jiwa kita buat menghadap Allah yang Maha Suci. Landasannya dari mana? Jelas banget. Ini perintah langsung dari Allah dalam Al-Quran. Jadi, ayat ini bukan cuma sekedar instruksi, tapi juga semacam undangan kehormatan buat kita, agar datang dalam keadaan yang paling suci saat menghadapnya. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian praktisnya. Ada 6 pilar utama atau rukun yang wajib banget dipenuhi supaya wudhu kita sah. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai, ada beberapa syarat awal yang perlu kita penuhi. Kita harus seorang muslim yang berakal, pakai air yang suci dan menyucikan, dan yang paling penting nih, pastikan gak ada apapun yang menghalangi air buat kena kulit kita. Contohnya kayak cat tebel atau lilin gitu. Dan ini dia ke-6 pilar wudhu. 6 langkah ini adalah pondasinya. Kalau ada satu aja yang kelewat, wudhu kita bisa dianggap gak sah. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah niat. Letaknya di mana? Di dalam hati. Niat inilah yang membedakan antara sekedar cuci muka biasa dengan sebuah ibadah. Cukup niatkan dalam hati, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh seluruh wajah. Batasannya dari mana? Dari tempat rambut mulai tumbuh sampai ke bawah dagu. Dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Nah, ada makna spiritualnya juga. Saat kita membasuh wajah, kita seolah-olah membersihkan diri dari pandangan-pandangan yang kurang baik supaya wajah kita bersih saat menghadap Sang Pencipta. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai melewati siku. Ingat ya, selalu dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Secara spiritual, ini tuh kayak kita berjanji bahwa tangan ini cuma akan kita pakai untuk hal-hal yang baik. Keempat, mengusap sebagian kepala. Perhatikan baik-baik ya, ini mengusap, bukan membasuh, kayak keramas. Cukup basahi tangan kita, terus usapkan ke sebagian rambut. Ini melambangkan harapan kita agar pikiran kita selalu jernih dan terarah pada kebaikan. Kelima, membasuh kedua kaki sampai melewati mata kaki. Lagi-lagi mulai dari kanan. Dan jangan lupa pastikan sela-sela jarinya juga kena air ya, karena bagian ini sering banget kelewat. Maknanya, kita memohon supaya setiap langkah kita selalu dibimbing ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah tartib. Simpelnya, ini artinya semua langkah tadi harus dilakukan secara berurutan. Gak bisa kita basuh kaki dulu baru basuh muka. Urutan ini adalah bagian dari ibadahnya dan wajib diikuti. Oke, kita udah paham pilar-pilar utamanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar wudhu kita ini naik level? Dari yang sekedar sah, jadi sebuah amalan yang sempurna dan lebih bernilai. Nah, disinilah kita perlu paham bedanya rukun dan sunnah. Coba bayangin sebuah pohon. Rukun itu kayak akar dan batangnya. Wajib ada biar pohonnya berdiri. Sedangkan sunnah itu seperti daun dan bunganya, yang bikin pohon itu jadi indah. Sunnah adalah amalan tambahan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ibadah kita dan tentu saja menambah pahalanya. Beberapa contoh amalan sunnah itu misalnya membaca bismillah sebelum mulai, mencuci telapak tangan 3 kali, berkumur, sampai membasuh setiap anggota wudhu sebanyak 3 kali. Ini semua seperti menambahkan lapisan keindahan pada ibadah kita. Puncaknya,
Setelah selesai wudhu, ada sebuah doa penutup yang luar biasa. Nabi pernah bilang, siapa yang membacanya, 8 pintu surga akan dibukakan untuknya. Masya Allah kan? Nah, setelah kita berada dalam kondisi suci, penting juga buat tahu apa aja sih yang bisa membatalkan wudhu kita. Jadi kalau salah satu hal ini terjadi, kita harus riset lagi, alias wudhu ulang. Secara singkat, yang membatalkan wudhu itu adalah kalau ada sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur, tidur pules sampai kita nggak sadar apa-apa, hilang akal seperti pingsan, dan menyentuh kemaluan langsung dengan telapak tangan tanpa ada penghalang. Sekarang kita sampai ke bagian favorit saya. Ternyata wudhu itu bukan cuma sekedar ritual spiritual loh. Ada dampak-dampak nyata yang bisa kita rasakan di kehidupan kita. Yuk kita lihat beberapa manfaat tersembunyinya. Pertama, manfaat kesehatan. Coba dia pikirin, jauh sebelum ilmu kedokteran modern gencar kampanye cuci tangan, Islam udah punya paket kebersihan terpadu. Kita membersihkan area-area vital seperti wajah, tangan, dan kaki minimal 5 kali sehari. Ini kan salah satu kebiasaan higienis paling keren yang bisa kita lakukan. Lalu, manfaat spiritualnya ini dalam banget. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa nanti di hari kiamat, beliau akan mengenali umatnya dari cahaya yang terpancar dari bekas wudhu mereka. Bayangin deh, setiap basuhan air yang kita lakukan hari ini ternyata meninggalkan jejak cahaya abadi di diri kita. Dan dari sisi psikologis, apalagi di zaman yang super sibuk dan penuh distraksi ini, wudhu itu fungsinya kayak tombol reset mental. Ritual ini secara sadar membantu otak kita buat ganti mood. Dari yang tadinya mikirin kerjaan dan urusan dunia, jadi masuk ke kondisi yang tenang, fokus, dan siap buat berdialog dengan Allah. Jadi intinya begini, wudhu itu bukan kewajiban yang memberatkan, tapi sebuah kehormatan. Sebuah momen persiapan yang indah sebelum kita melakukan percakapan paling penting dalam sehari. Jadi setiap kali Anda mau berwudhu, coba nikmati setiap momennya. Lakukan dengan penuh kesadaran dan hati yang gembira.